Dinikahi Duda Galak. Bab 21, penulis Neng Neng. Ting! Terdengar suara ponselku berbunyi. Nyaring dari dalam saku celemek yang tengah aku gunakan. Aku mencoba untuk mengabaikannya. Biarkan saja. Aku bukan tipikal orang yang maniak handphone sebenarnya. Bukan karena tidak ingin, tapi kesibukan selalu membuatku melupakan benda pipih tersebut. Ting! Lagi, terdengar suaranya. Aku masih mengabaikannya. Ting! Lagi-lagi bunyinya terdengar beriringan. Siapa juga yang memberondongku dengan chat di waktu semalam ini? Tidak tahu apa, jam segini aku masih mencuci piring bekas makan malam orang seisi rumah. Setelah selesai mencuci piring, aku mengelap tanganku dengan handuk. Penasaran juga, dari tadi ponselku terus berbunyi. Ini tidak biasanya. Perlahan kurai ponsel itu, lalu kuusap layarnya. Apa ini? Sedikit terbelalak. Aku tidak percaya atas penglihatanku. Ternyata ada lebih dari 500 pesan chat yang terpampang. Perlahan aku membuka aplikasi chat berwarna hijau tersebut. Dan aku lebih kaget lagi. Kalau aku sadari, ternyata aku sudah diseret untuk masuk ke dalam sebuah grup chat. Geng Grove Girl. Itu nama grup chatnya. Grup apa itu? Aku seperti pernah mendengarnya. Tapi di mana? Aku mencoba mengingat-ingat, tapi tetap saja masih lupa. Wah, Ibu Nana hebat sekali. Baru pulang liburan ya, Bu? Akun Lili Ceria Celalut Celamanya. Iya nih, baru beli emas dari Amerika 1 kilogram. Akun Nana yang paling cantik. Ada oleh-olehnya gak, Bu? Akun Bunda Nesya yang paling caem. Ada dong, spesial buat kalian. Parfum keluaran terbaru dari pabrik ternama. Akun Nana yang paling cantik. Asik, Ibu Nana memang yang terbaik. Kompak dari seluruh penghuni grup dengan emot jempol, lope, kiss, dan lain sebagainya. Aku menghela napas. Kenapa juga aku harus masuk ke dalam grup aneh ini sih? Lagi pula, aku ini belum terlalu tua untuk mengikuti pergaulan mereka. Mereka itu semuanya berusia kisaran di atas 35. Dan aku masih 25. Jelas, pemikiranku dan pemikiran mereka tidak akan sama. Ting! Girls, bagaimana jika malam ini kita nongkrong di tempat biasa? Eliana Pramesti ikut juga ya. Akun Nana yang paling cantik men-tag namaku. Dan akun lain juga tiba-tiba ikut-ikutan men-tag namaku, mengajakku untuk ikut dengan kumpulan mereka yang entah di mana. Ragu, akhirnya aku membalas pesan mereka di grup alay tersebut. Maaf ibu-ibu, saya tidak bisa. Saya belum menemani anak-anak mengerjakan PR. Send, balasan terkirim. Kurang dari 2 detik setelah pesan terkirim, mereka sudah membanjiri ruang chat ini dengan tanggapan mereka yang 100% mencibir. Punya suami tua, jadi ke bawah tua, bukannya dia yang ke bawah muda. Ya ampun, hari gini masih nemenin anak kerjain PR. Orang kaya emang gak bisa sewa grup privat. Norak, kampungan, gaul, kalah sama yang lebih tua. Cukup, kenapa aku jadi panas kalau mendengar cemoohan mereka? Apa aku ikuti saja keinginan mereka? Jika aku ini adalah perempuan muda yang jauh lebih berenergik dari mereka, mereka itu sudah pada tua. Paling baru nongkrong bentar juga udah pada masuk angin, ya kan? Ayo ikut aja, @Eliana Pramesti. Mumpung ada yang baru pulang liburan, kita akan ditraktir nongkrong sambil minum sepuasnya. Akun Lili Ceria Celalut Celamanya. Duh, gimana nih? Ikut. Tapi bagaimana dengan rumah? Gak ikut, tapi aku udah malas banget dibully. Besok di sekolahan Aksa, aku pasti akan dibully habis-habisan. Oke, saya ikut. Send. Apa ini? Kenapa aku malah balas pesan mereka? Aduh, gaswat ini. Nah, gitu dong. Tenang, Bu Nana yang traktir. Kalau perlu, jemput kamu di rumah. Masa orang kaya mau dijemput sih? Akhirnya anggota kita ada yang mudanya juga ya gengs.
Wah, sebuah kehormatan Ibu Edgar mau ikut. Duh, kami tunggu ya. Gengs, jangan lupa pakai kostum biasa. Ini malam Kamis. Tema biasa sudah ditentukan. Kalian mengerti kan? Aku Nana yang paling cantik. Oke, let's go. Kompak, semua akun. Dan Ning, grup sepi. Mungkin mereka tengah bersiap-siap. Sebentar, aku harus pakai kostum apa ini? Kita mau nongkrong di mana sebenarnya? Yah, aku mau nanya, tapi sama siapa? Ragu. Aku celingukan menuju kamarku, tanpa menoleh ke arah kamar anak-anak. Di dalam kamar aku mondar-mandir, bingung. Baju apa yang harus kugunakan sekarang? Kalau aku salah kostum, bagaimana? Itu akan sangat memalukan. Dan aku pasti akan semakin dibully. Edgar belum pulang. Aku bisa leluasa pergi. Tapi anak-anak bagaimana? Semenjak aku pindah ke rumah ini dan menyandang status sebagai istri Edgar, kenapa hidupku terasa dikekang? Kadang, mau pergi ke toilet saja suka merasa terburu-buru karena Aksa selalu memanggilku. Akhirnya, kuputuskan untuk menggunakan baju seadanya. Baju yang membuatku nyaman saja. Celana jeans sobek-sobek dengan atasan kaos lengan panjang yang cukup ketat dibalut jaket. Tidak lupa, aku menggunakan shawl karena udara di luar cukup dingin. Perlahan, aku menuruni tangga, celingukan, lalu mengintip kamar anak-anak. Aku melihat Aksa tengah tertidur sambil memeluk robotnya. Tumben banget, dia mau tidur tanpa dikelonin dulu sama aku. Lalu aku mengintip kamar Azura. Dia pun sudah tertidur. Kulirik jam dinding. Ternyata sudah pukul 9. Pantas saja anak-anak sudah tidur semua. Perlahan, aku mengenap-genap pergi keluar rumah. Lalu keluar gerbang. Kebetulan Pak Toto, satpam rumah, sedang pipis di balik pohon. Jadi aku bisa leluasa keluar rumah. Akhirnya, aku tiba di pinggir jalan raya. Lalu aku menyetop taksi yang lewat dan menyebutkan alamat tujuanku. Setelah sebelumnya, tadi aku sempat memintanya pada Bu Nana yang paling cantik. Sopir taksi mengangguk, dan aku pun berangkat. Tiba di sebuah tempat yang sangat asing bagiku, aku bingung. Sebenarnya, ini tempat apa? Terlihat sepi. Tapi, kenapa banyak orang yang masuk ke dalamnya? Setelah 2 orang berbaju hitam menganggukkan kepalanya. Aku mengernyitkan keningku dari dalam taksi. Perlahan aku turun dari dalam taksi. Setelah sebelumnya aku membayarnya. Taksi meninggalkan aku sendirian. Lalu kulangkahkan kakiku menuju tempat asing itu. Selamat malam, Nona. Sapa seseorang pria dengan tubuh tegapnya. Malam. Aku menganggukkan kepala. Maaf. Kalau mau masuk ke dalam, silahkan buka jaket dan shawlnya, Nyonya. Ucapnya yang membuatku semakin bingung. Memangnya kenapa kalau aku menggunakan jaket dan shawl? Mungkin udara di dalam cukup panas. Baiklah, aku menyerahkan jaket dan shawlku pada mereka. Lalu, mereka mempersilahkan aku masuk. Jeng jeng jeng. Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya ya? See you next time guys. Bye.